Di saat Fan Xian berhasil lolos dari kejaran, Xiao Yi segera melepaskan anak panah hingga tepat mengenai Fan Xian. Namun sayang, di saat ia segera ke sana, Xiao Yi melihat anak panahnya telah patah di lantai dan tidak ada jejak darah sama sekali. 箭头已断，还有一些碎，没血迹。我的剑重者必。 Dengan segera, ia melapor kepada Li Yun bahwa terdapat seseorang yang menyelinap masuk ke dalam istana. Li Yun meminta Xiao Yi untuk segera mencari orang tersebut dan dibunuh, karena orang itu telah menguping pembicaraannya. Xiao Yi curiga ini pasti Fan Xian. Namun, pelayan di sana menyangkal, karena Fan Xian saat di pesta sudah mabuk berat dan diantar oleh Kasim untuk pulang. Tidak mungkin ia pelakunya. Untuk membuktikan itu, Xiao Yi meminta izin untuk pergi menemui Fan Xian karena ia yakin anak panahnya melukai tubuhnya. Li Yun lalu memberikan ia izin apabila memang benar, maka ia harus segera membunuhnya. Sedangkan Kasim Ho yang sedari tadi bertarung melawan Paman Wu kini kehilangan jejak. Ia curiga orang itu adalah Yunzi, pendekar yang tadi berada di pesta, karena pakaian dan pedangnya sama persis seperti milik Yunzi. Lalu di pagi buta, Ruo mengemasi kamar Fan Xian, dan ibu tirinya melihat Fan Xian tidak berada di kamar dan bertanya kemana ia sekarang. Namun tak lama kemudian, Xiao Yi datang ke sana. Atas perintah dari Li Yun, ia ingin menemui Fan Xian secara langsung. Ruo berusaha menghalangi dengan alasan kakaknya belum bangun akibat mabuk tadi malam. Ruo sengaja berbohong karena Fan Xian tidak berada di kamar. Xiao Yi tiba-tiba mendorongnya dan tetap memaksa masuk. Seketika, Fan Xian sudah berada di kamar dan mempersilahkan ia untuk masuk ke dalam. Setelah bertemu, Xiao Yi bertanya kemana ia semalaman. Fan Xian mengaku ia hanya di kamar setelah pulang dari pesta di istana. Tidak percaya akan hal itu, Xiao Yi meminta ia untuk melepas bajunya karena dicurigai sebagai seseorang yang menyelinap masuk ke istana tadi malam. Bukannya marah, justru Fan Xian mengajaknya bercanda dan tidak mau membuka bajunya. Lalu ia pun memberikan satu syarat. Ia akan membuka bajunya, namun apabila tidak terdapat luka sama sekali, Xiao Yi akan ia bunuh karena sudah mendorong adiknya barusan. Seketika Xiao Yi menolak persyaratan itu. Fan Xian lalu mengubah, cukup sujud dan meminta maaf saja di depan adiknya. Setelah disetujui, Fan Xian langsung membuka bajunya. Xiao Yi sangat terkejut melihat tubuhnya tidak ada luka sama sekali. Maka dari itu ia pun keluar dan langsung sujud di hadapan Ruo. Setelah ia pergi, ibu tirinya bertanya kenapa Xiao Yi melakukan itu. Fan Xian menjawab, ia yang menyuruhnya karena sudah berani mendorong Ruo sebelumnya. Setelah kembali ke kamar, seketika ia pun muntah darah karena menahan sakit dari anak panah milik Xiao Yi tadi malam. Alasan tubuhnya tidak terluka, ternyata ujung panah itu mengenai kunci yang ia simpan di punggungnya. Meskipun tidak terluka, namun ia tetap terluka dalam, karena Xiao Yi adalah master bela diri tingkat 9. Lalu menggunakan kunci itu, mereka pun membuka kotak tersebut. Setelah dibuka, Fan Xian seketika tertawa melihat isinya.
Di sisi lain, Xiao Yi dan Kasim Ho melapor kepada sang raja mengenai masalah tadi malam. Kasim Ho bersaksi orang yang ia kejar adalah Yunzi. Terlihat jelas dari pakaian dan pedangnya yang berasal dari kerajaan Baiki. Akhirnya kecurigaan mereka tertuju ke Yunzi dari kerajaan Baiki yang ingin membunuh Liyun. 那就必定与东隅城有关。 Kembali ke mereka, Paman Wu mengambil sebuah baja hitam. Ia pun bingung kenapa ibunya itu meninggalkan barang tersebut. Fan Xian menyadari baja itu bukan baja sembarangan. Ia bisa membuatnya menjadi senjata yang tidak tertandingi. 这是真正的好兵器。 Sementara itu, Wang mengantar keluar tukang kunci tadi malam yang membantu Fan Xian. Ia dipinta untuk pergi dari ibu kota karena Fan Xian takut tukang kunci itu akan terkena masalah. Setelah ia pergi, tiba-tiba Cheng Pipi datang menemuinya. Wang menjadi kaget melihat ia berada di belakang. Cheng Pipi bertanya siapa orang itu dan apakah Fan Xian ada hubungannya dengan penyusup ke istana tadi malam. Wang mengatakan ia tidak tahu masalah tersebut. Cheng Pipi sampai-sampai menyuruh pemimpin pasukan hitam untuk bertanya. Wang tetap saja tidak mau buka mulut. Dari sinilah Cheng Pipi sadar setelah melihat ia ketakutan seperti itu, berarti Fan Xian adalah orang yang menyusup ke istana tadi malam. Di saat Fan Xian hendak menutup kembali kotak itu, ia melihat terdapat surat untuknya. Lalu ia pun keluar untuk membaca surat dari ibunya itu. Yang ternyata alasan kenapa bisa Fan Xian berada di tempat itu, ibunya menjelaskan Fan Xian tidak kembali ke masa lalu, melainkan tetap berada di dunia seperti biasanya. Hanya saja ilmuwan di kala itu bereksperimen yang menyebabkan terbukanya pintu terlarang. Seketika dunia membeku bersamaan dengan semua orang. Terdapat beberapa orang yang masih bisa hidup dan menjalani hidup mereka seperti zaman masa lalu dan mengulang kembali kehidupan dari awal. Lalu Fan Xian terkejut saat melihat di bawah air yang membeku terdapat sebuah kota yang sudah tertimbun. Dan itulah kota tempat tinggal Fan Xian yang sudah membeku. Apabila pintu terlarang bisa dibuka kembali, maka seluruh kota sekaligus semua orang bisa bangkit kembali. Seketika ia pun terkejut melihatnya, karena sebelumnya ia mengira kembali ke masa lalu. Lalu ia pun kembali membaca surat tersebut. Ibunya mengatakan banyak orang-orang dari masa lalu yang masih hidup hingga sekarang. Contohnya adalah ibunya sendiri. Fan Xian dipinta untuk tak usah memikirkannya dan ia harus menjalani hidupnya yang sekarang. Lalu masih ada satu surat lagi dari ibunya yang mengatakan Fan Xian bukan orang dari masa lalu, melainkan ia adalah orang yang di saat dulu sebagai bahan uji coba. Di saat sebelum ia meninggal, ingatannya diambil dan dimasukkan ke dalam bayi. Maka dari itu, ia masih memiliki ingatan dari masa lalu. Apabila Fan Xian masih banyak pertanyaan dan masih bingung, ia harus pergi ke rumah ibunya dan di sana terdapat kolam yang berisikan mekanisme. Apabila berhasil diaktifkan, maka sebuah pintu rahasia yang berada di dalam rumah akan terbuka dan semua kebenaran yang ingin ia ketahui berada di sana. Namun resikonya, bahaya demi bahaya akan menimpanya suatu saat nanti. Sang ibu menyarankan untuk tidak membuka pintu rahasia tersebut. Dan satu lagi, hanya Fan Xian yang bisa menggunakan tenaga dalam Zheng Qi, yaitu tenaga dalam yang menyerang musuh tanpa menyentuh. Lalu ia pun mencobanya, dan ternyata ucapan ibunya benar. Namun di sini sang ibu melarangnya menggunakan kemampuannya itu untuk menyerang ataupun menyakiti seseorang. Tak lama kemudian, Wang datang ke sana. Ia memberikan informasi kalau tukang kunci yang mereka pakai jasanya tadi malam ternyata salah satu dari pasukan lembaga penyelidik yang pada akhirnya Cheng Pipi sudah tahu
apa yang dilakukan oleh Fan Xian tadi malam. Wang meminta ia untuk tenang saja karena Cheng Pipi berkata akan menjaga rahasia mengenai apa yang dilakukan oleh Fan Xian. Kali ini, Fan Xian berencana mengembalikan kunci palsu tersebut ke kamar Ibu Suri sebelum disadari oleh Ibu Suri. Namun saat ini istana sudah dijaga ketat dan sulit untuk masuk. Lalu Fan Xian menemui Lin. Tanpa basa-basi, ia pun berterus terang dan menceritakan ia adalah penyusup istana tadi malam yang mencuri sebuah kunci di dalam kamar Ibu Suri dan kini ia akan mengembalikannya. Alasan ia mencuri karena kunci tersebut ada hubungannya dengan almarhum ibunya. Satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Lin. Mendengarkan hal itu, Lin bukannya kaget, ia justru senang karena Fan Xian jujur kepadanya mengenai masalah besar itu dan ia pun siap membantu. Lalu singkatnya, Lin membawa beberapa kasim yang dimana ia mau mengunjungi Ibu Suri dan salah satu dari kasim itu ada Fan Xian yang sedang menyamar. Setelah bertemu dengan Ibu Suri, Lin mengaku kangen kepadanya dan ingin mengajaknya jalan-jalan. Ibu Suri yang melihat kedatangannya tentu saja begitu sangat senang. Setelah mereka pergi, secara diam-diam, Fan Xian berpisah dari rombongan. Di waktu bersamaan, Li Yun saat ini sudah mulai sadar. Penyusup kemarin malam bukan ingin membunuhnya. Apabila memang ingin membunuhnya, kenapa tidak langsung saja datang ke kamarnya? Dan justru di saat ketahuan, penyusup itu langsung melarikan diri. Ditambah lagi, terdapat 2 orang penyusup. Satunya dikejar Kasim Ho dan satunya lagi dikejar oleh Xiao Yi. Dari sinilah ia menyadari orang itu pasti ingin mencuri sesuatu hal di istana. Lalu ia pun memerintahkan Xiao Yi untuk pergi ke kamar Ibu Suri dalam memastikan apakah ada barang yang hilang atau tidak. Lalu setelah tiba di depan kamar Ibu Suri, pelayan berkata Ibu Suri sedang keluar dan Xiao Yi dilarang untuk masuk ke dalam. Karena pendengarannya sangat tajam, ia pun menyadari ada seseorang di dalam kamar Ibu Suri. Fan Xian yang menyadari itu segera menahan nafasnya agar tidak ketahuan. Karena tidak mendapatkan izin masuk, Xiao Yi segera pergi menemui Ibu Suri. Setelah bertemu, ia pun meminta Ibu Suri untuk mengecek barang-barang di kamarnya karena takut penyusup kemarin malam mencuri barangnya. Mendengarkan hal tersebut, dengan cepat Ibu Suri kembali. Untung saja Fan Xian mengembalikan kunci palsu tepat waktu dan Ibu Suri merasa lega setelah melihat kunci itu masih tersimpan. Di lembaga penyelidik, Cheng Pipi memerintahkan pemimpin divisi ke-8 untuk mencetak puisi milik Fan Xian saat di pesta kemarin. Ia ingin menyebarkan kepada semua orang di ibu kota agar semua warga tahu Fan Xian adalah dewa puisi. Ia melakukan itu untuk membuat citra nama baik Fan Xian di hadapan masyarakat sekitar menjadi baik. Alhasil, semua warga membaca puisi milik Fan Xian. Mereka sangat takjub dan meyakini Fan Xian adalah dewa puisi yang akan membuat ibu kota memiliki kejayaan kembali. Lalu sesaat, seseorang menyebarkan sebuah kertas yang banyak sekali. Isi surat itu mengatakan, Li Yun adalah orang yang telah berkhianat kepada kerajaan Qing mereka. Li Yun juga merupakan penyebab Yan Bing akhirnya disandera oleh kerajaan Baiki. Dan sang raja hendak menukar Yan Bing dengan master bela diri yang berada di penjara neraka, yaitu Xiao En. Apabila itu terjadi, maka Xiao En yang telah bebas akan membuat masalah kembali ke kerajaan Qing mereka. Melihat hal itu, warga ketakutan apabila Xiao En dibebaskan. Berita itu tersebar dengan sangat cepat. Li Yun yang mengetahuinya menjadi ketakutan dan bertanya-tanya siapa yang melakukan ini semua.
sedangkan Tuan Yan sangat marah karena ia adalah ayahnya Yan Bing. Ia ingin tahu apakah benar Li Yun adalah orang yang menyebabkan anaknya kini disandera oleh kerajaan Baiqi. Tuan Yan juga takut warga akan menentang sang raja untuk melakukan pertukaran. Apabila Xiao En bebas, pastinya akan menimbulkan ketakutan oleh semua orang di ibu kota. Alhasil, Yan Bing, anaknya itu tidak akan bisa kembali apabila raja membatalkan pertukaran tersebut. Ia sadar orang yang menyebarkan surat itu adalah Cheng Pipi. Karena Cheng Pipi ingin Fan Xian menjadi penerus lembaga penyelidik. Karena sebelum adanya Fan Xian, anaknya Yan Bing adalah orang yang ditunjuk sebagai penerus pemimpin lembaga penyelidik. Sementara itu Fan Xian tertawa melihat surat tersebut. Kini ia tidak perlu repot-repot lagi menjatuhkan Li Yun karena ada seseorang yang mencoba menjatuhkannya. Lalu Cheng Pipi datang ke sana. Cheng Pipi berkata, ia yang melakukan semuanya ini. Hal itu sengaja dilakukan untuk membantu Fan Xian karena ia tahu Li Yun adalah orang yang ingin membunuhnya waktu itu. Di sini Cheng Pipi ingin menumbuhkan rasa kepercayaan Fan Xian kepadanya. Ia ingin apapun yang dilakukan oleh Fan Xian diberitahukan kepadanya. Apapun yang ingin ia lakukan, Cheng Pipi siap membantunya. Namun tetap saja Fan Xian masih belum bisa percaya kepadanya. Setelah itu, Cheng Pipi dan Li Yun menghadap ke raja. Di sana Li Yun menjelaskan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan Yan Bing yang saat ini sedang disandera oleh kerajaan Baiqi. Cheng Pipi bertanya, siapa yang mengundang Mo Han untuk datang sebagai perwakilan di pesta antar kerajaan tadi malam? Karena tidak ada satupun yang mengundangnya. Li Yun akhirnya mengaku, Mo Han yang berasal dari kerajaan Baiqi itu memang ia yang undang. Karena Mo Han ahli sastra dan puisi. Sang raja bertanya bagaimana bisa ia mengundangnya. Li Yun menjawab yang membantunya mengundang Mo Han adalah keluarga Guo yang merupakan menteri acara. Alhasil, Tuan Guo ditangkap. Guo Bakun yang melihat ayahnya ditangkap tentu saja tidak rela. Namun sang ayah berkata nasibnya sudah selesai. Ia tidak ingin Guo Bakun ikut terlibat dalam masalah saat ini. 为何如此啊？要是我一时不慎，是我害了你爹。